saya ini bang, boleh contoh aja. Contoh aja, misalkan kalau kita melakukan sesuatu, mestinya tadi publik harus tahu. Karena penting hal ini. Begitu kita mengakhiri tadi, dampaknya kayak apa? Kalau memang sebuah PLTU kita mau matikan, terus nggak ada penggantinya, tadi yang kita omongin dari awal tadi Mas Falah, pasti akan berdampak penduduk sekitarnya. Stay tune di ISR Bicara Energi. Oke, kembali lagi kita di podcast Bicara Energi. Saat ini saya Falah sebagai host acara ini, dan juga ada pengisi di sini yaitu Bapak Bayu Nugroho selaku koordinator pelindungan lingkungan ketenaga listrikan dari Kementerian ESDM. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Falah. Oke. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait isu yang sedang hangat-hangatnya, yaitu batu bara. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi utama telah mendominasi sektor kelistrikan Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Namun di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, penting bagi Indonesia untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Transisi energi menjadi isu yang krusial yang memerlukan pemahaman yang mendalam dari masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam merespon perubahan iklim dan menuju masa depan energi yang lebih bersih. Kemudian berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mayoritas bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara. Persentasenya tercatat sebesar 67,21% pada 2022. Selain itu, bauran energi terbarukan pada pembangkit listrik masih berada di level 14,11% pada akhir 2022. Kemudian tren pertumbuhan bauran energi ini fluktuatif dan cenderung stagnan, hanya naik atau turun sebesar 1-2 poin persentase tiap tahunnya. Padahal Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Oke, dan ISR sudah menyaring beberapa pertanyaan yang menarik Pak di media sosial, terutama karena ramai diperbincangkan. Mungkin dari pertanyaan pertama ini terkait krisis iklim dan pangan yang juga ternyata dirasakan juga saudara-saudara kita di Puncak Jaya, Papua. Kemudian terkena dampaknya. Nah, kira-kira kapan kita secara kolektif sadar dan bertindak logis memangkas 50% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 gitu Pak. Kira-kira menurut pendapat Bapak mengenai hal itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Falah. Saya kira ini hal yang menarik ya. Kita perlu tahu juga kan, di satu sisi kita harus melihat kenyataan dan realita bagaimana kondisi bangsa kita tentunya. Tidak bisa dipungkiri negara kita adalah negara kepulauan. Pulau itu dari Sabang sampai Merauke itu kan mestinya butuh listrik ataupun energi listrik itu lebih besar, bahkan sambungannya pun harus kita pikirkan. Kita nggak bisa melihat cuma dari satu sisi, banyak satu sisi yang lain. Di samping itu kan negara kita emang termasuk negara kaya resource, tapi kita harus bijak menggunakannya. Itu juga perlu kita pikirkan juga, dari A sampai Z-nya, dari sistematiknya sampai pendanaannya juga harus dipikirkan juga. Saya kira juga tadi ya, termasuk kalau kita bicara mendalam lagi, misalkan lebih khusus lagi terkait dengan krisis pangan. Krisis pangan juga nggak cuma terjadi di Indonesia, di tempat lain juga ada. Bahkan sekarang ini sampai hari ini kita bisa melihat bahwa memang sekarang kemarau lebih panjang ya. Artinya itu salah satu contoh misalkan bahkan di daerah-daerah Jawa bagian selatan udah mulai nggak ada air, karena orang Jawa bilang itu udah musim ketiga ini, kemarau panjang. Ditambah lagi yang sekarang lagi hot itu ya tadi adanya polusi udara di Jakarta. Itu juga merupakan sebenarnya momen kita untuk berubah. Nah, di samping itu memang komitmen itu udah kita terjemahkan. Kebetulan juga kemarin kita menjadi ada COP di
Glasgow ya, terus Presiden Pak Jokowi menjadi presidensi G20, itu merupakan momen kita untuk memulai perbaikan. Di sana ada komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi, bahkan menurunkan suhu bumi sesuai dengan NDC 1,5 di bawah 2 derajat ya Celcius, itu salah satunya fokus ke situ. Kemudian juga kami di Kementerian SDM sudah menyusun peta jalan transisi energi atau net zero emission 2060, di mana memang ini kita mencoba untuk mendekati bahwa di tahun 2060 nanti udah mendekati arah nol. Di samping itu juga kami di Dirjen Ketahanan Listrik udah menyusun RPTL baru ya 2021-2030 dengan lebih ambisius lagi, di mana target renewable energy menjadi 53%. Artinya komitmen itu juga sudah berjalan bagi pemerintah. Kemudian juga kita sekarang ada NDC yang lebih ambisius lagi, yang namanya Enhanced NDC. Dulu kita BAO-nya cuma 29%, sekarang menjadi 31%, lebih ambisius lagi dengan dengan bantuan dengan usaha sendiri. Kalau dengan bantuan asing dari 51 menjadi 43 sekarang kurang lebih 43%. Artinya apa? Bahwa pemerintah komit untuk berubah. Tapi itu kan butuh waktu, mengingat tadi yang saya sampaikan bahwa kita negaranya besar, dari sisi pendanaan juga pasti harus kita pikirkan. Dan jangan lupa sampai hari ini PLTU lah yang harganya masih reasonable. Ya, makanya gimana kita berubah, tentunya jaringan tarif pendanaan kita unik dari pulau ke pulau, kita nggak langsung serta-merta merubah, karena kita juga harus lihat sistemnya. Begitu kita matikan satu, bagaimana kita akibatnya, dampaknya, buat cuma kita sendiri. Kalau misalkan blackout itu juga nanti akan menjadi dampak yang lain-lain. Itu adalah contoh. Makanya kita harus bijak, benar-benar bijak dalam menentukan kapan sebenarnya energi ini harus kita sesuaikan. Makanya disusunlah peta jalan transisi energi atau net zero emission teman-teman SDM untuk lebih mengimplementasikannya. SDM nggak bisa sendiri. Mari kita kawal bersama supaya ini bisa tercapai di tahun 2060. Mungkin itu Mas Fal. Oke, berarti cukup kompleks dan tapi dari masalah kompleks itu diterjemahkan dalam peta jalan yang akan dijalankan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak lain yang juga berkontribusi gitu. Terkait peta jalan ini Pak, pensiun dini kan masih dalam tahap persiapan. Kemudian sehubungan dengan hal itu, kira-kira menurut Pak Bayu ini, pengakhiran pensiun dini ini apakah merupakan hal yang baru di Indonesia atau tidak? Benar, bahkan bukan di Indonesia. Saya setuju, pensiun dini kan kita awal adalah early retirement. Di dunia pun hal yang baru. Ini udah ramai sebenarnya di waktu COP26 udah mulai ramai, bahkan sampai di G20 juga menjadi satu pembicaraan yang salah satu pembicaraan alternatif ya, dalam rangka upaya percepatan mengurangi emisi. Dan kita pun harus tadi sama seperti yang saya ngomongkan yang pertama tadi, memang kita harus bijak. Kalau seandainya kita mau memasukkan PLTU, bagaimana dampaknya? Siap nggak kita dengan sistem yang lain gitu? Jangan sampai energi, misalkan kita mematikan 100 MW PLTU, kemudian nggak ada penggantinya 100 MW PLTU juga, minimal sama. Kalau nggak nanti akan terjadi hal tadi, blackout atau mati ke mana-mana. Jaringan kita kan memang belum sempurna ya, belum siap. Makanya itu juga perlu kita pikirkan juga bagaimana kita mengoptimalkan tadi. Makanya di sini perlunya tadi peta jalan tadi supaya benar-benar implementasi dan dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan dari kita sendiri gitu. Itu mungkin Mas Fala. Oke, siap, baik. Tentang memang sudah lama diketahui tapi terus berlanjut berkembang seperti itu Pak ya. Tapi satu lagi, kalau di kami kan yang terkait dengan pensiun dini kan memang SDM itu kan ada kami dengan Dirjen EBTKI juga kerjasama gitu. Dan sekarang pun ada istilahnya kepanitaan namanya JEPTI ya, Just Energy Transfer Partnership, itu juga ada di Kementerian SDM yang diketuai oleh teman-teman dari Marves sama dari kita, dan markasnya memang di SDM ya. Itu mungkin yang nanti akan menjadi koordinasi juga. Tapi orang dengan Kementerian SDM itu mereka koordinasi secara ini ya, mungkin secara mitrasi maupun praktek di lapangan nantinya itu Mas Fala. Sepertinya terkait JEPTI ini memang bahasan yang menarik juga yang cukup booming, mungkin dibahas di lain kesempatan gitu Pak ya. Kemudian ada juga nih pertanyaan dari netizen Pak terkait polusi udara yang semakin terasa gitu Pak. Salah satu penyebabnya ada yang mengatakan PLTU batubara. Nah, untuk itu Pak, kira-kira seberapa serius Pak pemerintah ingin melakukan pengakhiran PLTU batubara ini di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Fala ya terkait dengan
saling terkait juga pertanyaan 1 dan 2 tadi. Di peta jalan tadi kita sudah menyusun juga bagaimana PLT itu naturally pensiun dengan alami. Artinya selama 30 tahun kita usaha untuk pensiun dan beralih menjadi renewable energy. Itu kita dorong ke sana. Di samping itu juga kan sekarang pemerintah juga mengeluarkan lagi disusun adalah undang-undang EBT namanya, energi baru terbarukan kan. Kemudian juga ada Perpres 112 terkait dengan percepatan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Itu juga sedikit sekarang membantu kita dalam upaya men-trigger untuk pengembangan energi baru lebih masif lagi. Dan tentunya ini juga kalaupun ada persyaratan untuk PLTU pasti dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan emisi yang sangat kita batasi, bahkan 10 tahun dia harus mereduksi emisi sekian persen, harus dibatasi 30, kalau nggak salah 30-35%. Itu artinya kan sangat berat ya untuk dalam investasi. Itu juga harus kita pikirkan juga. Tentunya juga harus bagaimana kita melihat integrasi dengan internasional, dengan zona-zona di sekitarnya. Itu juga pengaruh juga. Tapi pada prinsip dasarnya kita harus melihat bahwa pengembangan adalah menuju ke renewable energy. Itu harus kita sepakati bersama. Nah, terkait dengan masalah polusi tentunya nggak cuma kita ya, tentunya juga ada kementerian lain yang terkait dengan hal itu. Misalnya dalam pengaturan baku mutu emisi harus kita selaraskan. Terus bagaimana kita dalam rangka investasinya juga kita selaraskan. Atau mungkin begini, ada satu rangsangan dari pemerintah yang mungkin bisa mau menambah atau mengeluarkan untuk masif itu ya udah dikasih insentif misalkan untuk orang berubah menjadi EBT. Kemudian itu hal itu bisa menarik lagi untuk menarik yang lain. Mungkin itu Mas Fala. Artinya sudah serius, memang kondisinya tidak seperti saklar lampu gitu ya, on off gitu lah ya. Jadi memang perlu banyak perencanaan dan apalagi kan sekarang perlu diketahui Mas Fala bahwa memang ya sekarang dengan kondisi dengan perangnya Ukraina Rusia juga pengaruh sedikit banyak juga terhadap kondisi global ya, secara global juga pengaruh juga. Ya itu juga mungkin kita pikirkan satu sisi memang habis kena COVID, kena ini mungkin ya tadi itu mempengaruhi juga masalah iklim investasi juga. Itu juga mungkin mempengaruhi juga ya Mas Fala. Harus kita penuhi, harus kita sadari gitu. Mau nggak mau kan kita harus ke sana terus apalagi di kita satu sisi banyak ekonomi baru mau bergerak kan. Itu juga harus, jadi pengaruh juga investasi ke energi, dan energi menjadi pionir kan untuk berubah sekarang loh ya, pada saat ini ya. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana tenggat waktu pengakhiran dini PLTU batubara dikaitkan dengan ketersediaan listrik dari energi terbarukan atau tenaga kerja di batubara yang seakan-akan dipaksa juga untuk pensiun dini gitu. Ya itu Pak Mas Fala, tentunya kan kita lihat tadi beberapa kali kita udah nyusun berarti dari roadmap, dari peta jalannya, bagaimana kita melakukannya. Tentunya itu adalah ada perjanjian kontrak tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, tentunya harus dipikirkan juga. Saya waktu itu saya bertanya ke teman-teman dan pribadi gimana, saya nanyain, ini mau ngapain? Mau pensiun dini atau mau optimalisasi? Artinya kalau optimalisasi mungkin kita bisa manfaatkan tenaga kerjanya lagi. Kalau pensiun dini, bagaimana nextnya? What's nextnya? Kita bisa melihat contoh yang lain, yang nggak sektor yang lain, misalkan di kita sendiri, internal kita sendiri, bagaimana kita melihat misalkan sebuah perusahaan besar batu berair, bagaimana pekerjaan juga harus kita pikirkan juga. Terus itu banyak akhirnya mereka kadang-kadang menjadi, mohon maaf nih, menjadi tukang ojek atau OB atau yang lain. Itu kan harus kita pikirkan juga, nggak selasi juga. Dan perlu, makanya kemarin ada program yang ini harus kita nggak cuma berdampak dari sisi penyediaan energi, tapi sosialnya juga berdampak. Harus kita pikirkan juga bagaimana, makanya kita harus hati-hati betul bagaimana menentukan transisi energi ini, bagaimana juga potensi daerah yang ada, menguatkan daerah supaya nanti ya tadi celahnya tenaga kerja yang ada terserap juga di situ. Ya artinya EBT juga tercapai gitu. Jadi GAWAS itu juga harus kita lihat. Itu harus kita pikirkan juga. Makanya dari kami akan mengoptimalkan tadi potensi EBT yang ada di situ supaya nanti juga mengakomodir lah misalnya dampak sosial ya, dampak sosial misalkan yang ada itu kan. Mungkin itu makanya sekarang dari teman-teman kami, dari teman CPC itu ada just energy transition itu yang harus kita pikirkan juga. Mereka juga lagi bikin, saya kira juga akan bikin kajian yang benar-benar pas untuk kondisi masing-masing atau karakteristik dari PLTU yang atau penduduk yang sekitar PLTU itu ada gitu. Jangan sampai nanti apa yang udah kita canangkan kebijakannya nggak berjalan. Ini akan mubazir, saya kira sangat jalan. Apalagi dampaknya ke masyarakat ya, efeknya akan lebih panjang. Itu mungkin masalah. Dan dampak-dampak tadi masuk juga dalam
peta jalan transisi energi ini ya Pak ya. Ya, itu pikirkan deh. Makanya kita peta jalan itu mau mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar situ. Mungkin itu salah satu pikiran adalah teman-teman pasti mengisarkan itu loh untuk memfasilitasi dari dampak sosial tadi. Di PR kita bersama juga untuk mengatasi hal ini juga. Kemudian bagaimana pemerintah mengkomunikasikan dengan masyarakat terdampak dan juga menggalang dukungan publik yang saat ini masih minim untuk pengakhiran operasional PLTU batubara ini. Nah, saya kira ini kan nggak cuma Kementerian SDM ini bukan pasti lagi wajib diketahui ke khalayak. Begitu saya ini ambil contoh aja misalkan kalau kita melakukan sesuatu mestinya tadi publik harus tahu karena penting hal ini. Begitu kita mengakhiri tadi dampaknya kayak apa. Kalau memang sebuah PLTU kita mau matikan terus nggak ada penggantinya, tadi yang kita omongin dari awal tadi Mas Falah, pasti akan berdampak penduduk sekitarnya. Sekarang kita pungkiri lagi listrik sekarang menjadi kebutuhan primer. Bahkan kita main handphone, baterai habis pun kita bawa charger kemana-mana. Ya itu kan berarti hal yang penting walaupun lah charger ya, tapi charger harus di listriki lagi. Nah perlunya tadi hasilnya adalah adanya sosialisasi itu perlu, konsultasi publik itu perlu. Tapi ya tadi jangan lupa kita melihat potensi yang ada semuanya supaya nanti ini bisa berjalan dan komunikasi positif ini ya tadi harapan tadi yang just transisi tadi tersalurkan gitu supaya nanti masyarakat benar-benar melihat berjalan dengan baik semua itu sehingga apa yang kita rencanakan terkait dengan retirement atau pensiun dini PLTU tadi bisa sesuai dengan harapan kita secara dari sumber energi maupun dari dampak ke masyarakat. Dan kita juga mungkin bisa meminimalkan isu-isu tadi karena kita memang udah menginformasikan secara sosial media, secara umum gitu. Mungkin itu bisa mendambakan itu. Itu mungkin masalah. Ada juga dilakukan forum-forum terbuka begitu Pak dengan masyarakat. Sejauh ini kan kami dengan adanya JEPT tadi Just Energi itu kan lagi mencari untuk kajian dulu ya, kajian. Saya juga saya kira juga dilibatkan karena itu dampaknya luas juga. Pasti kita juga nggak sendiri lah. Pasti juga melibatkan LSM, lembaga non pemerintah, terus pemerintah sendiri maupun dari kementerian terkait juga pasti dilibatkan. Itu masalah. Apakah akselerasi transisi energi di Indonesia cukup hanya dengan dana investasi gitu? Ya enggak juga kan. Kalau misalkan dengan dana aja kalau kita nggak tahu pengetahuan juga susah juga kan. Palingnya ada kebijakan yang mendukung minimal kan. Kebijakan apa saja itu yang utama dulu supaya nanti kita nggak kesalahan nih, ya kan. Begitu kita memanfaatkan uang orang atau bantuan asing, kalau kita nggak ada kebijakan tentu nggak pas, nanti nggak dibertanggungjawabkan. Itu perlu kan. Tanggung jawabnya bukan cuma kita aja, tapi juga ke masyarakat dan juga ke masa depan kita. Misalkan tadi banyaklah kebijakan-kebijakan harus kita tempuh ya. Misalkan bagaimana kita mengakhiri sebuah PLTU atau menentukan harganya atau mengesahkan program dari pensiun dini PLTU, itu hal yang lain nanti kita selaraskan dengan pemodalan yang ada, misalkan dana yang ada. Kemudian dari situ kita bisa lihat teknologi apa yang kita gunakan. Ya harapannya dengan bantuan ini, kalau saya pribadi, kalau saya dikasih uang, ya saya paling beli yang paling aman dong, paling aman, paling bagus dan senada mencukupin ya, dan yang ramah lingkungan. Itu yang faktor utama. Tentunya kan ada costernya harus kita lihat, cukup nggak ini, bagaimana kita yang lain lah. Kita sebenarnya juga lihat kalau cuma satu mungkin bisa begitu banyak kita harus pikirkan lagi. Terus bagaimana kesiapan infrastruktur di daerah, cukup nggak, gridnya ada nggak, ini ada juga kita lihat juga. Wah kalau nggak ada kita bangun lagi, double cost. Jadi kita pikirkan juga bagaimana itu juga lihat. Terus kemudian adalah sumber daya manusia yang kompeten, kita punya nggak? Apa kita perlu punya kita, atau kita ambil dari asing, itu juga kita pikirkan juga karena sedikit banyak ahli teknologi itu penting kan. Kalau nggak kita ya selamanya jadi penonton di rumah kita sendiri. Jangan sampai itu, kita memperdayakan itu produk-produk kita. Harus kita optimalkan. Kemudian bagaimana sektor lain itu mendukung supaya ini bisa berjalan bersama-sama. Kemudian ya pasti secara internasional juga pasti akan dukung juga support kita. Bagaimana mungkin transfer teknologi, bagaimana kita bisa sharing ke knowledge itu juga penting ya. Supaya nanti SDM kita juga tadi bisa mengikuti dengan itu dengan baik. Itu mungkin Mas Fal harus kita pikirkan. Ada beberapa yang harus kita pikirkan itu. Kemudian ini ada hal unik Pak, pertanyaan unik dari netizen ini. Bagaimana tanggapan Bapak dari
yang mengatakan mobil dan motor listrik sekarang masih sumbernya batu bara. Kemudian yang mana yang lebih banyak kontribusinya buat polusi daripada bakar sampah, Pak? Gitu, ini agak unik juga nih pertanyaan, Pak, karena mungkin menurut netizen pembakaran sampah juga banyak terjadi terutama di Jakarta atau di daerah sekitarnya gitu. Ya sekarang kita juga ya bakar sampah kan cuma dalam posisi sini aja. Kalau kita di perkampungan juga pasti kan bakar sampah per rumah itu kan juga nggak terlalu banyak juga sebenarnya. Nah sekarang tadi kita analoginya gini, kalau satu sampah sama tuh satu orang kampung pakai motor semua, itu juga harus dibandingkan juga kan, belum ada kajian sampai ke sana kan. Bagaimana kita mengingatkan tadi? Saya kira juga itu hal yang harus kita lihat juga bersama. Terus kembali lagi kalau misalkan motor listrik ternyata baterainya sumber casnya dari batu bara, kan nggak cuma Indonesia saja kan yang harus begitu. Makanya kan idealnya ya kita pakai motor listriknya dari renewable. Bagaimana kita berusaha untuk berubah menjadi renewable, ini udah ada listrik. Ya nanti bicaranya kayak tadi telur dan ayam mana yang duluan gitu kan. Tapi harus kita wise bahwa memang arahnya menuju ke sana semua. Bagaimana kita mengakselerasi itu sendiri. Banyak kok kita belajar. Dulu saya pernah mengaji misalnya Finlandia juga sama kan. Dulu Finlandia juga sama semua, begitu listrik semua, ternyata dia masih pakai ada batu baranya. Bagaimana dia minimalis tadi untuk bisa akselerasi tadi. Bahkan nggak bisa kira misalkan nih sekarang Thailand juga mulai kan, udah mulai bagus. Itu juga harus kita contoh bagaimana dia memanage energinya supaya beralih ke renewable energy. Mana kita duluan? Ya mungkin kalau kita masa kita bahasa yang tumbuh ya. Tumbuh artinya ekonomi tumbuh, masyarakat tumbuh, pengetahuan tumbuh. Bisa jadi misalkan masyarakat yang motor listrik, mobil listrik lebih besar. Ya kenapa kita nggak fasilitasi? Masalah saya pribadi kan begitu gitu. Kalau kita sambil menunggu nggak akan selesai nih Mas. Makanya tapi tetap harus ada kebijakan atau pendukung dari sektor lain benar-benar ini tertata dengan baik sampai misalkan batas waktu yang berubah semua tadi menjadi renewable energi yang ramah lingkungan tercapai semua, sehingga apa yang kita harapkan dari motor listrik dengan energi lebih tercapai bersama-sama. Harapannya tadi melalui mana peta jalan tadi. Itu Mas Wala ya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir untuk yang berasal dari Sobat Esensial. Nah tanggapan Pak Bayu dari pertanyaan netizen mengatakan pohon tidak berdaya menghadapi polutan padat macam PM2,5. Jadi menurutnya sejuta pohon walaupun sejuta ditanam, PM2,5 tetap berkeliaran jika sumber polusinya tidak diberangus gitu. Ya saya kira kita rubah tadi sama-sama bijak juga ya. Kalau kita di hidup perkotaan kita pengen PM2,5 bagus hilang ya tadi konsekuensinya kan banyak. Bagaimana suatu negara tuh Pak, contoh aja di kita aja sekarang ya, kita menganalogi bagi kita. Soal Mas Wala tinggal di daerah Kemayoran nih. Waduh, saya naik kereta nggak mau lah, desek-desekan, ininya sama. Saya naik KRL misalnya, KRL juga sama, KRL juga sama. Terus kalau dipikir-pikir habisnya naik motor juga lebih sama malah harganya. Lebih baik saya naik motor aja deh. Satu orang berpikir begitu. Ini Jakarta ada berapa penduduk? Kalau berpikir yang sama, pasti bagaimana kita lah. Sekarang itu kembali ke artinya apa? Ke masing-masing kita. Bagaimana kita harus sama mendukung. Ini pemerintah udah punya program. Ya kalau tanpa masyarakat tanpa mendukung ya ini kan nggak berjalan juga. Mau nanam 1.000 pohon, juta pohon kan sama juga akibatnya. Tapi tadi pentingnya kesadaran diri sendiri dan mendukung pemerintah untuk renewable energy adalah langkah yang maju harus kita tempuh bersama-sama. Dan jangan lupa kalau di kota besar kan masih kan bukan pohon ya, tapi hutan beton malah kan. Itu harus kita lihat sama-sama bersama-sama. Mari kita bersama-sama bangun. Kalau kita nggak mendukung, diri kita nggak mendukung ya akan susah juga. Iya, itu mungkin Mas Wala harus kita sadari ya. Siap, baik. Ada pesan ke netizen terkait ini kan pertanyaan-pertanyaan unik-unik dan kritis-kritis gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dan pesan Bapak ke mereka itu seperti apa? Ya, saya kira ini hal sekarang adalah momen yang bagus ya. Momen yang bagus seperti apa? Pertama, semua pasti akan berubah. Tapi bagaimana kita memanage perubahan tersebut? Dari sisi energi, kita punya peta jalan. Peta jalan itu akan memanage kapan energi ini berubah, kemudian menuju energi bersih. Harapan kami tadi, semua sektor, semua orang mendukung. Itu yang utama. Yang kedua, harus dimulai dari diri kita sendiri.
bagaimana kita mengoptimalkan kebijakan publik atau publik dengan baik. Bisa dibayangkan misalkan satu busway isinya 60 orang. 60 orang tiba-tiba naik kendaraan umum semua atau naik mobil semua. Wah, berapa banyak tuh polusi akan terbit. Nah, itu kita harus sadari semua. Tapi kadang-kadang memang harus dukung pemerintah. Pemerintah haruslah memberi kenyamanan, keamanan, keandalan itu juga penting. Ternyata nggak cuma kita harus kita bersama-sama harus kita berubah. Mungkin itu Mas Fala yang harus kita sadari. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Kita sudah di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih untuk Pak Bayu sudah menyempatkan waktunya di samping kesibukan dari pekerjaannya Pak. Jangan lupa untuk Sobat Essentials untuk tetap mengikuti podcast-podcast dan juga informasi-informasi dari ESR bisa dilihat melalui channel YouTube ataupun medsos yang lain di ESR Indonesia. Terima kasih.